Halo semuanya, balik lagi sama gue Doni. Di video kali ini gue mau bahas tentang average up saham dan average down saham, serta mau ngeliat hasil investasi rutin gue selama 10 bulan. Jadi tonton terus ya videonya. Oke, average up saham itu jadi kita beli saham yang sama yang udah kita punya, tapi harganya itu udah lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata saham yang kita punya. Sedangkan average down, kita beli saham yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga rata-rata saham yang udah kita punya. Gampangnya sih kalau misalnya kita beli saham pada saat saham kita posisi plus, itu namanya average up. Kalau misalnya kebalikannya, pada saat saham kita lagi minus, kita beli sahamnya lagi, itu namanya average down. Tapi buat lebih jelasnya, ini langsung aja gue contohin ya. Jadi ini yang pertama gue mau average up dulu saham BRI gue. Oke, ini udah berhasil gue average up saham BRI. Terus yang kedua, gue mau average down saham Unilever gue. Oke, ini juga udah berhasil gue average down saham Unilever gue. Nah, ini tampilan portofolionya setelah gue average down saham Unilever dan average up saham BRI gue. Jadi ini adalah sebelum dan sesudah gue average down dan average up saham yang gue punya. BRI ini yang sebelumnya gue punya 6 lot dengan harga rata-rata 3.570, gue average up, gue beli lagi sahamnya 1 lot di harga 4.730, dan sekarang gue punya saham BRI 7 lot dengan harga rata-rata 3.735.71. Sedangkan Unilever, sebelumnya gue punya sahamnya tuh 3 lot dengan harga rata-rata 7.841.67. Kemudian gue average down, gue beli sahamnya lagi 1 lot di harga 7.175. Dan sekarang gue punya saham Unilever 4 lot dengan harga rata-rata 7.675. Kemudian kalau kita geser lagi, kita lihat di untung rugi saham BRI dan Unilever gua, persentasenya ini turun ya kedua-duanya. Yang tadinya BRI 32%-an, ini jadi 26%-an untungnya. Terus yang Unilever dari rugi sekitar 8%-an jadi rugi sekitar 6%-an. Tapi kalau kalian lihat nominalnya sih nggak bergerak jauh, hanya persentasenya aja yang turun. Nah, sekarang gue mau jual saham-saham hasil investasi gue selama 10 bulan kurang lebih, dan itu gue tabung secara rutin 1 juta setiap bulan. Nah, ini gue beliin saham BCA, BRI sama Unilever. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang untung, ada yang rugi juga. Tapi kurang lebih dari total semuanya itu udah untung sekitar 200 ribuan lah ini. Gue mau jual BCA dulu ya. Oke, udah berhasil BCA. Yang kedua, gue jual saham BRI. Ini juga udah berhasil. Dan yang terakhir, ini yang minus sendirian nih, Unilever. Gue jual juga. Oke, udah berhasil kejual semua nih, ketiga saham hasil investasi gue selama 10 bulan.
Jadi hasil dari investasi gue selama 10 bulan di ketiga saham ini, BCA, BRI, dan Unilever tuh kurang lebih dapat profit ya 200 ribuan lah. Dan kalau bisa kalian juga kalau mau nabung atau investasi saham jangka panjang, sebaiknya jangan dibelikan ke satu saham aja. Kalian bisa, ya contohnya ini gue pecah jadi 3 saham, jadi supaya kalau misalnya sahamnya turun ya nggak turun semua. Contoh kita lihat tadi saham BCA dan BRI gue udah profit, tapi saham Unilever malah minus. Pas gue mau jual bersamaan, gue masih untung sekitar 200 ribuan ini. Dan gue juga misahin nih antara akun sekuritas untuk jangka panjang dan trader gue, karena jujur kalau misalnya gue nabung yang rutin untuk jangka panjang tuh gue nggak begitu pusing, nggak begitu mikirin ini saham naik ataupun turun dalam jangka waktu yang dekat, karena memang mindset gue untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya buat trading ya lumayan pusing, karena kalau misalnya naik sama turunnya drastis banget, kadang-kadang bikin gak enak tidur. Jadi sampai di sini dulu video gue kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama videonya. Dadah.